Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dari Gembala tempat ini yang boleh mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi kami percaya beliau saat ini juga sedang melayani di sana. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-32. Yeremia pasalnya yang ke-32, mulai ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Yeremia 32 mulai ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Nanti saya baca ayat yang ke-20, saudara baca ayat yang ke-21 dan seterusnya. Yeremia 32 ayat 20 sampai 25. Ayat 20 saya baca, saudara baca ayat 21. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai pada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan atau janji yang Tuhan berikan kepada Musa kala itu, waktu mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan juga dengan lengan yang teracung, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka lepas dari tanah perbudakan. Kehidupan mereka yang tadinya sengsara, mereka dibawa keluar untuk menerima kemenangan, untuk menerima negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Melalui Musa yang memimpin mereka dalam Keluaran pasalnya yang ke-6, dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang teracung yang membebaskan bangsa Israel, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, yang dipakai oleh Musa untuk membawa bangsa Israel. Dan Musa dipakai oleh Tuhan memimpin mereka keluar
dengan tanda-tanda heran dan juga mujizat-mujizat. Pesan yang sama, ya, saudara yang dikasih Tuhan, diberikan pada waktu itu ketika bangsa Israel mau taat, mau mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Mereka berjalan dalam kebenaran, mereka hidup dalam kecukupan, tidak pernah kekurangan. Tetapi dengan keadaan yang berbeda ketika mereka bersungut-sungut, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka banyak hal yang terjadi yang membuat mereka sengsara. Ya. Dan itu yang dialami. Maka saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya mereka menjalani dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 4 hari perjalanan jauh. Tetapi mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan ikut dalam rombongan itu dan memprovokasi mereka sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga banyak sekali hukuman-hukuman, banyak sekali hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan orang-orang Mesir ada juga sebagian yang ikut bergabung dengan mereka, meninggalkan Mesir untuk pergi mengikut ke tanah Kanaan. Sehingga pada waktu itu mereka merasa bahwa mereka akan dibunuh di padang gurun. Mereka merasa bahwa hidupnya malah susah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, sehingga banyak orang yang mati di padang gurun. Bahkan satu generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka harus mati di padang gurun karena kedegilan hati mereka. Hanya 2 orang yang dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa pun sebagai pemimpin yang saat itu memimpin bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian karena dia marah pada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga hidup kita menjadi sengsara. Karena setiap orang yang meninggalkan Tuhan, setiap orang yang keluar dari rencana Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Ya, walaupun mereka memiliki banyak harta benda kekayaan, tetapi hidupnya tidak akan tenang. Sehingga orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka harus mencari, mereka harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Ingat pesan Tuhan kepada Yosua, kita harus bertindak hati-hati. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya baca mulai dari ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita melalui kitab Yosua, jangan menyimpang dari rencana Tuhan. Ya, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan kita lari dari perintah Tuhan. Kalau ada perintah Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, jangan kita mengeraskan hati kita. Lakukan itu, karena itu adalah perintah Tuhan yang akan membuat kita berhasil dan kita beruntung.
Dikatakan di sini, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, engkau akan selalu membawa nama Tuhan. Ketika engkau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi jangan kita menyimpang. Ya, sama dengan kereta api. Kereta api itu dia harus jalan terus mengikut rel yang ada. Kalau dia menyimpang, dia akan jatuh. Dia akan rusak dan membahayakan penumpang yang ada di dalamnya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ikut terus apa yang menjadi maunya Tuhan. Relnya Tuhan adalah firman Allah. Kita ada berdiri di atas firman Allah, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang disertai Tuhan. Hidup yang berhasil, hidup yang beruntung. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu menjunjung tinggi nama Tuhan. Haleluya. Bahkan diulang lagi di ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya? Ketika kita terus pegang janji Tuhan, maka perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan pekerjaan kita, perjalanan pendidikan kita akan berhasil dan beruntung. Ya? Karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji dia tidak pernah ingkar. Tuhan yang berjanji dia akan selalu menepati apa yang sudah dijanjikan buat kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan kita harus bertindak hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati dalam berbicara, jangan sampai menyinggung orang lain. Dalam berbuat, bertingkah laku, jangan sampai kita menyakiti orang lain ataupun kita keluar dari jalur rencana firman Tuhan. Maka kita akan dipelihara terus oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dia akan selalu melihat keberuntungan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Ya. Kalau sampai saat ini banyak orang yang tidak melihat keberuntungan dalam hidupnya, keberhasilan dalam hidupnya, jangan-jangan dia tidak disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan lihat terus pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, bagian yang pertama kita harus bertindak hati-hati. Jangan sampai kita keluar dari rencana Allah. Kalau kita keluar dari rencana Allah, tadi Yeremia katakan bahwa banyak hal yang buruk terjadi atas bangsa Israel, atas kedegilan hati mereka. Ya, coba kita lihat, kita kembali kepada Yeremia pasalnya yang ke-32 tadi. Ayatnya yang ke-23 saya bacakan begini. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Jadi tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak pegang firman Tuhan. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Jadi segala hal yang buruk terjadi atas kehidupan bangsa Israel bukan karena salah Tuhan, tapi karena mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tidak mau hidup menurut Taurat Tuhan, sehingga kehidupannya mengalami banyak malapetaka, mengalami banyak musibah, mengalami banyak sakit penyakit yang dihadapi oleh mereka. Karena mereka keluar dari jalan Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita keluar dari jalan Tuhan. Ikuti terus jalan Tuhan. Ikuti terus mau firman Tuhan. Yang bagian kedua, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Maka ada firman Tuhan yang katakan begini, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu
sesuatu seperti untuk Tuhan, beranikah kita melakukannya dengan setengah-setengah? Atau kita melakukannya dengan sembarangan? Kalau kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, melakukan pelayanan, ya dipercaya untuk memimpin pujian, dipercaya untuk doa, dipercaya untuk melayani musik dan lain sebagainya. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya seperti untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita untuk manusia, kita bisa bersandiwara. Tetapi kalau untuk Tuhan, bagaimana kita bisa bersandiwara? Tuhan tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita pikirkan, Dia tahu. Sehingga Dia tidak mungkin, ya, tidak tahu kalau kita melakukannya dengan setengah-setengah. Makanya kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan bilang Matius 6 bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak anti dengan arisan, karena saya juga ikut arisan. Tapi seringkali itu jadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, jadi alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu yang dibutuhkan oleh manusia, makan, minum, sandang, papan, dan lain-lain dalam kehidupan kita, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mendahulukan Tuhan, kita mencari Tuhan, maka semua yang kita butuhkan disediakan Tuhan bagi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, beruntung saudara pagi hari ada di tempat ini. Saudara mendahulukan Tuhan, Dia akan menambahkan segala sesuatu yang ada pada saudara. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita, di kantor, di rumah, sebagai ibu rumah tangga, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Jadi kita tidak akan main-main dengan keadaan zaman sekarang. Banyak orang jatuh karena mereka tidak hati-hati. Banyak orang jatuh karena mereka tidak sungguh-sungguh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita harus mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan. Apa artinya? Dulu pada waktu Yesus disalib, dia pernah berkata, aku haus. Ada seorang tentara, dia ambil tombak, dia cucukkan ke bunga karang, dia masukkan ke dalam anggur yang asam. Dia kasih kepada Yesus. Yesus tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Israel itu terkenal dengan anggurnya yang manis. Yesus pernah membuat anggur yang manis di Kana. Tetapi pada waktu Yesus di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, Dia dikasih anggur yang asam. Anggur yang asam itu adalah anggur yang sisa, anggur yang sudah basi, anggur yang sudah difermentasi, yang bisa membuat orang menjadi mabuk. Itu yang diberikan kepada Yesus. Maka Yesus tidak terima. Yesus menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan, hidup saudara jangan sampai engkau sudah tidak bisa apa-apa, sudah tergeletak, engkau baru berkata, aku mau melayani Tuhan. Sudah gak bisa apa-apa, sudah gak bisa jalan, apa yang mau dibuat oleh Tuhan? Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, selagi kita mampu untuk melayani Tuhan, berhitung untuk Tuhan. Ya, melayani Tuhan dalam bidang apa saja. Melayani Tuhan itu tidak hanya berdiri di mimbar berkhotbah, tidak hanya memimpin puji-pujian, tetapi saudara berdoa pun saudara juga melayani Tuhan. Bermain musik, entertainment, ya, dalam dunia pekerjaan saudara bisa bersaksi, menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan saudara, bahwa saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan integritas yang tinggi, menjadi contoh teladan bagi orang lain. Mereka akan melihat terang Tuhan bercahaya atas hidup saudara, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Mereka ingin tahu, kok bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Karena orang yang disertai Tuhan, dia kalau bekerja nggak setengah-setengah.
Dia selalu melakukan yang terbaik, ya, untuk perusahaan di mana dia bekerja, di kantor di mana dia bekerja. Banyak orang yang tidak menjadi contoh. Anak-anak Tuhan di kantor sudah datangnya terlambat, sampai di kantor dia bikin kopi, dia sarapan dulu, ya, padahal sudah jam kerja. Dia tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya integritas yang tinggi, menjadi contoh. Kita ini punya identitas sebagai anak-anak Allah, sehingga ketika kita berada di satu tempat, kita harus tunjukkan identitas kita bahwa kita anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya, sehingga kita selalu memberikan yang terbaik. Tidak hanya di gereja, di kantor kita memberikan yang terbaik buat perusahaan, buat bos kita, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu bagian yang kedua. Kita harus memberikan yang terbaik. Jangan seperti tentara itu, dia berikan anggur asam, ya, yang sudah basi. Padahal di Israel terkenal anggur yang manis, dan juga Yesus pernah membuat ketika ada pesta di Kana, kekurangan anggur, mereka kekurangan anggur, Yesus membuat anggur yang terbaik. Tapi pada waktu dia disalib, begitu dia berkata, aku haus, dikasih anggur yang asam. Dan itu ditolak. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berikan yang terbaik buat Tuhan dari hidup kita. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya. Saudara masih sehat, masih kuat, masih gagah, bisa melayani Tuhan, layani Tuhan dengan talenta yang saudara miliki, dengan apa yang saudara miliki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Yang bagian yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur, ya. Karena tangan Tuhan yang kuat itu akan selalu menyertai hidup kita, hidup saudara dan saya. Tangan yang teracung, lengan yang teracung itu akan menyertai saudara dan saya. Ketika saudara disertai dengan tangan yang kuat dan tangan yang teracung, Roma katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang kuat. Dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, karena kasihnya kepada kita, kasihnya kepada saudara dan saya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Setiap hari kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kita bisa bangun pagi. Itu kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena banyak orang di rumah sakit, mereka yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Minggu lalu saya 4 hari tergeletak di tempat tidur, gak bisa apa-apa, badan saya sakit semua. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, saya sangat mengucap syukur karena punya Tuhan yang memiliki tangan yang kuat dan juga lengan yang teracung yang menolong saya. Ya? Kalau saudara masih ada saat ini, karena tangan yang sama yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu yang menopang saudara, yang menopang kehidupan kita, sehingga kita berani berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Al-Pujian mengatakan, ku kan berdiri di tengah badai. Jadi orang berani berkata, aku kan berdiri di tengah badai, di tengah masalah dan persoalan yang dihadapi, dia berani berdiri. Itu karena Tuhan yang menopang. Kalau dengan kekuatan kita nggak akan bisa, nggak akan mampu. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat, yang hanya Dia saja yang memampukan hidup kita, yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap berdiri teguh di atas badai, di atas persoalan masalah yang kita hadapi. Saya juga percaya bukan saudara saja yang punya masalah, saya juga punya masalah, hamba Tuhan punya masalah, semua orang ada masalah ketika mereka masih hidup. Tetapi mereka berani berdiri di atas masalah dan persoalan mereka karena ada tangan yang kuat yang menopang. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, tangan yang sama
yang pernah juga membebaskan Daniel dari gua singa, yang mengaturkan mulut-mulut singa itu sehingga singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Padahal singa itu sudah dikasih lapar sekian hari, tidak dikasih makan, supaya kalau ada orang dimasukkan ke situ, ya, mereka dimakan sama singa itu. Ada peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Daniel pada saat itu. Daniel bekerja dengan jujur, bekerja dengan integritas yang tinggi. Dia jujur, dia melakukan semua yang terbaik. Dia berhasil dalam segala apa yang dilakukannya. Tetapi pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar Daniel, mereka cemburu karena raja sayang sama Daniel, sehingga mereka menjebak Daniel dengan membuat satu peraturan yang disetujui oleh raja, dimeteraikan dengan meterai atau cincin raja. Kalau dalam satu waktu 1 bulan tidak ada yang boleh meminta sesuatu kepada dewa, kepada Allah, kepada Tuhan manapun. Mereka hanya boleh minta satu kepada raja. Daniel sedang berdoa. Dia tidak menghiraukan peraturan itu, karena peraturan itu membuat dia tidak menyembah kepada Tuhan. Daniel tetap sehari 3 kali dia berdoa, membuka tingkap rumahnya menghadap kepada Yerusalem, ya, kiblat kepada Yerusalem, dan dia berdoa sehari 3 kali. Dan orang-orang yang tidak suka kepada Daniel, dia mengintip Daniel sedang berdoa, menangkap dan membawa kepada raja, dan akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi tangan yang kuat itu, dia melepaskan Daniel dari gua singa. Daniel gak diapa-apain, dan akhirnya dia dibebaskan dari gua singa. Orang-orang yang menuntut Daniel, dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai di dasar, mereka sudah dipakai rebutan oleh singa. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada orang yang berniat jahat, orang yang ingin menfitnah saudara, orang yang ingin mengambil keuntungan dari jerih lelah saudara, saudara gak usah takut, saudara gak usah balas, karena pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Ya, berilah hak kepada Tuhan untuk membalas, karena Tuhan yang melindungi kita. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung itu yang akan menolong saudara dan saya. Tangan yang sama juga membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Ya, kembali diberikan peraturan, tidak boleh menyembah kepada Allah manapun, tidak boleh berdoa kepada Allah manapun, hanya boleh menyembah kepada patung. Ketika terdengar suara bunyi-bunyian, suara gendang, suara trompet, dan lain sebagainya, orang harus menghadap kepada patung Nebukadnezar dan menyembah kepada patung itu. Kalau tidak mau menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu adalah satu jebakan yang diberikan juga oleh orang-orang yang tidak suka dengan kejujuran, dengan kemajuan, dengan integritas yang dimiliki 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya sepertinya Tuhan gak tolong mereka, karena mereka dipanggil kepada raja dan dibilang sama raja, kamu harus menyembah kepada patung yang aku dirikan. Kalau sekarang kamu menyembah kepada patung itu, kamu aku bebaskan, tidak aku masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga pemuda itu menunjukkan integritasnya, menunjukkan identitasnya, bahwa mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyangkal. Mereka berkata, Tuhan pasti sanggup menolong kami. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Raja marah dengan apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya perapian itu dipanaskan 7 kali, ya, lebih panas dari biasanya. Dan mereka dihantarkan masuk, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang-orang yang membawa mereka belum sampai masuk ke dalam perapian, mereka sudah terjilat oleh api dan mati terbakar karena dipanaskan 7 kali. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang pegang teguh janji Tuhan. Bahkan saya bilang ini orang imannya nekat.
Sekalipun Tuhan tidak tolong saya, ya, saya tidak akan menyembah kepada patung. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Dan dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi tidak terjadi apapun. Tali yang mengikat mereka lepas. Mereka berjalan di tengah perapian itu, tidak ada gangguan apa-apa. Bahkan raja melihat dari tempat yang jauh, dari tempat yang tinggi, 3 orang yang kita masukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kenapa ada 4 orang di dalamnya? Dan yang satu mukanya seperti muka anak dewa. Itu karena ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka, melindungi mereka. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung, itu yang menyertai mereka. Tangan yang sama saat ini menyertai saudara dan saya. Apapun yang sedang saudara hadapi, kita harus tenang, ya. Orang yang disertai tangan yang kuat, orang yang disertai tangan yang teracung, dia akan tenang. Firman Tuhan dalam Mazmur katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Jadi ketika kita ada dekat sama Tuhan, seperti saat ini saudara cari Tuhan, saudara duduk beribadah pada Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara memiliki ketenangan. Ketenangan bukan diberikan oleh dunia, tapi ketenangan menurut firman Tuhan, dijamin oleh firman Tuhan. Mereka yang tenang adalah mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka yang mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita boleh lihat keadaan, kita boleh lihat situasi yang sama dengan orang lain lihat. Tetapi cara kita merespon, cara kita menanggapi itu pasti berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang yang disertai tangan yang kuat, orang yang disertai tangan yang teracung, yaitu tangan Tuhan. Ini pegang baik-baik dalam hidup saudara. Orang itu tidak pernah dapat melihat jalan buntu. Orang yang disertai Tuhan tidak pernah lihat jalan buntu, karena selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, masalah sebesar apapun, ketika tangan yang kuat itu menyertai kita, kita tidak akan takut, karena selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Jalan keluar itu bukan untuk kita melarikan diri dari masalah, tetapi jalan keluar itu untuk membuat kita dapat berdiri menyelesaikan masalah kita, ya, persoalan kita. Sehingga Filipi pasal 3 Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.